超级新人，你总算来柔湾了。比赛点等你，待会儿你要好好露两手。啊，对了，我一个外号火爆骑士的哥们儿要去迎接你了，不过他脾气有点臭。哎，你就是那个新来的，敢不敢比划比划？漂亮，同时抵达。等会儿的比赛，我要你好看。真是扫兴！算你小子走运，下次再赢你。比赛终止，大家快上车，注意安全。别愣着了，走。出发，我来带路。有关红弹是追击动物，他们专门……回头再给你解释。你难道……你还挺有种的。Udah close, udah ditutup dari beberapa minggu yang lalu, dan sekarang buat kalian yang ingin memainkan Need for Speed Mobile itu udah nggak bisa lagi karena masa uji cobanya itu sudah berakhir. Jadi buat kalian dan juga aku ini udah nggak bisa main lagi Need for Speed Mobile. Nah, bisa mainnya kapan? Tunggu dirilis resmi di Play Store yang kabarnya itu bakalan hadir di akhir 2023. Perkiraannya di akhir Desember 2023 ini itu bakalan dirilis, dan ini juga belum akurat karena bukan Timmy Studios ataupun Electronic Arts sendiri yang berbicara seperti itu. Itu hanya tulisan dari blog-blog yang terkenal yang nggak tahu mereka dapat sumbernya dari mana. Mungkin ada kerjasama sama pihak developer atau gimana, nggak tahu. Jadi di sini kemarin aku kan bagikan file downloadnya, dan itu aku baru download file utamanya dan download file tambahan. Nah, setelah kita mendownload file utama dan file tambahan,
itu kita bisa memainkan sekilas gameplay dari game tersebut, dimana kita bisa dikasih semacam tutorial gitu untuk mengemudi, cara ngedrift gimana, pokoknya penjelasan menu. Nah, yang paling gak enak di sini adalah gamenya belum rilis versi bahasa Inggris atau versi bahasa Indonesia, hanya tersedia itu di versi bahasa China, dan ini sangat menyulitkan kita untuk memahami menu yang ada di dalam game ini. Makanya di awal video itu aku nggak ngisi dubbing, karena ya apa yang mau aku bicarakan, gamenya belum rilis resmi dan juga informasinya sangat terbatas, ditambah lagi bertuliskan dengan bahasa China. Jadi aku mute aja videonya, sengaja nggak ngisi dubbing dulu. Sebenarnya pengen juga kan ngisi dubbing mau kita jelaskan, tapi ya gamenya itu belum banyak memberikan informasi yang bisa aku sampaikan sama kalian, rilis aja belum gitu. Nah, karena sudah ditutup waktu untuk game testnya, artinya kan gamenya itu diuji coba di negara Cina, jadi hanya ada di negara Cina game ini dirilis untuk game test betanya. Jadi kita yang mau main itu aku juga nggak tahu ya, apakah kita selain orang yang tinggal di negara China itu bisa mengikuti game test tersebut, atau itu hanya merupakan ya semacam replika game bajakan gitu yang dimainkan oleh orang selain China. Yang jelas gamenya itu bisa di-download dan bisa online. Nah, di kesempatan kali ini aku mau mainkan game yang kemarin aku download, dan setelah aku mainkan ternyata di akhir cerita itu kita diharuskan login, atau kalau misalnya kita sekarang ini kan main game yang ada di Play Store maupun App Store itu menggunakan akun Google Play Game. Jadi akun Google Play Game itu kayak cloud online kita yang menyimpan semua data permainan yang pernah kita mainkan. Jadi kalau suatu saat gamenya kalian hapus dan di 2 atau 3 tahun lagi kalian memainkan game yang sama, itu data kalian masih tersimpan di akun Google Play Game. Beda dengan Need for Speed Mobile garis miring Need for Speed Zil kali ini, itu kita nggak bisa login pakai Google Play Game. Tadi di situ karena bertuliskan bahasa Cina, ini sekilas aja ya, kasarnya aja ya, gambarannya aja itu menurut aku kita harus login menggunakan akun sosial medianya orang China, yaitu WeChat dan juga QQ. Kalau WeChat mungkin kita familiar ya, tapi kalau QQ itu aku nggak tahu itu aplikasi apa. Tapi kalau WeChat itu sekilas mirip WhatsApp-nya orang China. Nah, untuk mendaftar akun QQ itu juga sangat sulit. Selain tidak ada tulisan berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia, jadi aplikasinya itu semuanya berbasis dengan bahasa China yang mungkin kita harus capture satu persatu, kemudian kita translate secara manual dan sangat ribet. Dan kedua, kita harus login menggunakan akun WeChat, yang mana seperti kalian tahu di China itu kayak Instagram, Facebook, WhatsApp itu kan diblokir ya. Jadi mereka punya aplikasi berkirim pesan yang populer di China itu namanya WeChat, dan kita harus main Need for Speed Mobile ini menggunakan akun WeChat tersebut. Masalahnya, untuk mendaftar akun WeChat itu kita harus berteman dengan orang yang sudah memiliki akun WeChat. Misalnya aku mau buat akun WeChat, aku nih harus punya temen yang sudah menggunakan aplikasi WeChat tersebut untuk memverifikasi pendaftaran aku. Kalau misalnya nggak ada, cara yang kedua untuk memverifikasi akun ketika ingin mendaftarkan akun WeChat itu kita harus memasukkan, itu kita harus meminta orang lain untuk memasukkan nomor kita ke dalam akun WeChat tersebut. Jadi intinya sama juga nih kayak scan barcode tadi. Nah, bedanya kalau scan barcode itu kan harus ada orangnya di samping kita. Tapi kalau misalnya kita nyuruh orang lain, tolong masukin nomor HP aku ke akun WeChat, atau tolong daftarkan nomor HP aku ke akun WeChat. Nah, itu bisa online. Tapi kalau yang versi barcode tadi itu kan harus ada bendanya di sini ya untuk di barcode, di scan akun kita itu. Tapi kalau yang versi yang satu lagi itu, yaitu dia misalnya nggak di sini di China, itu boleh kita kirim aja nomor HP kita, terus kita scan. Dan yang beberapa informasi yang aku cari tadi, aku cari informasi banyak sekali, nonton video YouTube juga banyak sekali, ada puluhan video yang aku tonton. Cara daftar akun WeChat tanpa verifikasi kode itu tidak ada satupun yang berhasil, dan aku bolak-balik coba menghabiskan waktu 1 harian untuk mencoba mendaftarkan akun WeChat tersebut karena ingin sekali memainkan Need for Speed Mobile tadi, dan akhirnya juga gagal, nggak bisa intinya. Ya ujung-ujungnya
koneksi bermasalah lah, entah apalah, pokoknya udah lupa aku alasannya apa. Pokoknya intinya gagal, nggak bisa pokoknya. Nyari fake account WeChat juga nggak bisa, nyoba pakai mod application juga nggak bisa, ya pokoknya nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau main Need for Speed Mobile ini, ya tunggu aja tanggal rilisnya, yaitu perkiraan di Desember 2023, dan semoga ini dirilis di versi bahasa Indonesia atau minimal bahasa Inggris lah, supaya kita bisa main. Dari sekilas gameplay yang terlihat tadi itu kan obrolannya itu menggunakan bahasa Cina. Is no problem, nggak masalah kalau misalnya itu pakai bahasa Cina. Yang penting tulisan dan menu-menu game itu bertuliskan bahasa Indonesia atau minimal bahasa Inggris. Terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini. Jangan lupa di klik like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.